Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hastuti SPDGR, guru di UPT SLB Negeri 1 Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam video ini akan ditampilkan satu penerapan dan penjelasan mengenai media pembelajaran digital yang saya terapkan pada murid tunarungu pada jenjang SMPLB dan SMALB. Seperti apa penerapannya? Mari kita saksikan bersama. Menjadi seorang pendidik bukan merupakan suatu pilihan bagi saya, namun menjadi sebuah berkah dalam perjalanan hidup saya. Terlebih saya diamanahkan untuk menjadi seorang pendidik untuk anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak surga di sekolah luar biasa. Salah satu tantangan yang saya hadapi sebagai guru bahasa Inggris di sekolah luar biasa adalah rendahnya minat dan keterlibatan murid dalam mengikuti pembelajaran. Selama beberapa waktu, proses pembelajaran masih didominasi oleh metode yang berpusat pada guru atau teacher center, di mana guru menjadi sumber utama informasi, sementara murid lebih banyak berperan sebagai penerima materi. Meskipun metode tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran, saya mengamati bahwa murid tunarungu seringkali menunjukkan tingkat perhatian dan motivasi belajar yang rendah ketika pembelajaran berlangsung secara konvensional. Berangkat dari permasalahan tersebut, saya merasa perlu menghadirkan sebuah inovasi pembelajaran yang mampu mengubah suasana belajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan berpusat pada murid atau student-centered learning. Saya meyakini bahwa murid tunarungu memiliki potensi yang sangat besar untuk belajar secara aktif apabila diberikan media yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan gaya belajar mereka yang lebih mengandalkan visual. Cara mengoperasikan media pembelajaran ini terbilang sangatlah mudah. Murid dapat mengakses menggunakan Chromebook, laptop, bahkan menggunakan HP mereka sendiri. Mari kita lihat bersama bagaimana cara mengoperasikannya. Link web dibagikan kepada murid dan murid dapat membuka link tersebut melalui laptop, Chromebook, atau HP mereka masing-masing. Pada halaman awal media akan muncul tampilan cover seperti ini yang memuat topik pembelajaran. Pada bagian ini juga ada tombol navigasi start yang dapat membawa kita pada fitur berikutnya. Ketika tombol start ditekan, akan muncul halaman tujuan pembelajaran yang juga memuat beberapa tombol navigasi. Tombol navigasinya seperti home yang akan membawa kita pada halaman cover media, ada tombol materi yang akan membawa kita pada materi yang dimuat sesuai dengan topik, dan yang terakhir ada tombol evaluasi yang berisi asesmen formatif beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh murid setelah mempelajari materi sebelumnya. Kemudian ada tombol navigasi next yang akan membawa kita pada lanjutan materi. Pada halaman ini terdapat pengertian ekspresi yang dilengkapi dengan peraga bahasa isyarat di mana modelnya adalah saya sendiri. Dengan hadirnya orang yang murid kenal pada media pembelajarannya, mereka menjadi lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Pada halaman ini juga terdapat tombol navigasi next dan tombol navigasi home. Dengan mengklik tombol next, murid akan diarahkan pada halaman yang berisi bahasa isyarat dari kosakata ekspresi. Terdapat peraga bahasa isyarat di mana saya memperagakan pada bahasa Inggris dan mitra saya pada bahasa Indonesia. Pada halaman ini juga dilengkapi dengan tombol navigasi back dan next. Juga terdapat emoticon dari ekspresi yang dimaksud. Selain itu juga terdapat contoh ekspresi dalam kalimat sederhana. Dan tak lupa tombol home untuk menuju ke menu awal. Dengan fitur-fitur yang sama untuk lanjutan materi kosakata bahasa Inggris dari ekspresi yang lain, murid hanya mengklik tombol next untuk perpindahan ke ekspresi berikutnya. Sampai pada kosakata ekspresi terakhir, tidak ada lagi tombol navigasi next yang menandakan halaman ini adalah kosakata terakhir yang disajikan. Selanjutnya, murid menekan tombol home untuk ke menu awal dan masuk pada sesi berikutnya, yaitu evaluasi.
Dengan mengklik tombol evaluasi, murid akan diarahkan pada beberapa soal yang berbentuk pilihan ganda. Pada halaman ini terdapat pertanyaan dan 3 pilihan jawaban yang dapat langsung diklik. Ketika pilihan jawaban murid benar, akan muncul pemberitahuan selamat karena jawaban yang telah dipilih adalah benar. Setelah itu, murid mengklik tombol back untuk kembali pada pertanyaan dan mengklik tombol next untuk pertanyaan selanjutnya. Sedangkan ketika jawaban yang dipilih oleh murid salah, maka akan muncul permintaan maaf seperti ini. Dan untuk selanjutnya, dengan fitur-fitur yang sama untuk pertanyaan evaluasi yang lain. Setelah selesai mengerjakan evaluasi, murid mengklik tombol home untuk kembali pada halaman menu. Dan untuk kembali ke halaman cover, murid tinggal mengklik tombol home yang ada. Media pembelajaran digital tersebut saya rancang dengan sangat interaktif, menarik, dan mudah digunakan secara mandiri oleh murid tunarungu. Media tersebut dilengkapi dengan tombol-tombol navigasi yang sangat sederhana sehingga murid dapat mengakses materi secara mandiri dan tetap dengan dampingan guru. Dalam proses pembelajaran, murid tampak sangat antusias karena media yang digunakan berbeda dari pembelajaran yang biasanya mereka terima. Inovasi utama yang saya lakukan dalam pengembangan media ini adalah penggunaan model bahasa isyarat yang berasal dari lingkungan sekolah sendiri. Jika pada umumnya guru hanya memanfaatkan video bahasa isyarat yang tersedia di YouTube, saya memilih untuk memberdayakan rekan guru tunarungu di sekolah sebagai mitra dalam pembuatan media. Selain itu, saya juga terlibat langsung sebagai model bahasa isyarat dengan memanfaatkan kemampuan bahasa isyarat yang saya pelajari dari mitra guru tunarungu tersebut. Keputusan ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap motivasi belajar murid. Mereka merasa lebih dekat dengan materi karena model yang ditampilkan dalam media pembelajaran adalah orang-orang yang mereka kenal dan temui setiap hari di sekolah. Murid menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan lebih fokus saat mengikuti pembelajaran. Mereka tampak bangga dan sangat senang guru-guru mereka menjadi bagian dari media pembelajaran yang digunakan di kelas. Itulah tadi satu video penerapan media pembelajaran digital yang telah saya kembangkan dan telah saya terapkan untuk murid kami tunarungu pada jenjang SMP LB dan SMA LB. Semoga video ini dapat menjadi referensi dan dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami dari Sekolah Luar Biasa mengucapkan, kami berbeda tetapi tidak untuk dibeda-bedakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye.